Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sebelumnya alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan bersama alumni ITB tahun 93 ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebenarnya ini adalah topik yang kelihatannya sederhana tapi dia sangat penting karena ini mencakup kebahagiaan kita dunia dan di akhirat. Kita harus sadar bahwasanya ladang pahala yang Allah bukakan buat kita banyak ya. Di antaranya bagaimana interaksi kita dengan keluarga kita. Itu juga merupakan ladang pahala yang sangat besar. Jangan disangka namanya pahala cuma baca Quran, cuma sholat, cuma berzikir, haji, umrah. Justru ladang pahala yang argonya tidak berhenti-berhenti ketika bagaimana seorang bisa bermuamalah dengan pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya. Apakah seorang wanita terhadap suaminya ataukah suami terhadap istrinya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan hal ini dalam banyak hadis. Contohnya seperti Rasulullah SAW berkata kepada para suami, kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Karena Nabi SAW sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Ini isyarat dari Nabi SAW. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah, di antaranya kita menjadi terbaik bagi istri kita. Kita menjadi terbaik bagi istri kita. Ini ungkapan Nabi untuk para suami agar menjadi suami yang terbaik. Karena kalau ingin meraih al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah, salah satu caranya adalah dengan menjadi suami terbaik bagi istrinya. Jika seorang suami sudah menjadi suami yang terbaik sampai istrinya begitu bahagia di sampingnya, sampai mungkin istrinya cerita ke orang, suami saya Masya Allah, suami saya Masya Allah ya, maka ini insya Allah sang suami sudah mencapai derajat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya juga Rasulullah SAW juga ingatkan kepada istri untuk bersikap yang terbaik bagi suami. Makanya Rasulullah SAW bertanya kepada seorang wanita, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka wanita tersebut mengatakan, aku berusaha melakukan yang terbaik buat suamiku. Maka Nabi SAW mengatakan, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana kedudukanmu wahai sang wanita di hati suamimu, sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, para ulama menjelaskan jika seorang wanita telah menikah maka orang yang paling utama dia berbakti kepadanya adalah suaminya lebih daripada kedua orang tuanya, Meskipun selama ini dia dirawat oleh orang tuanya, ibunya yang melahirkan. Namun begitulah aturan syariat, ketika seorang wanita sudah menikah maka yang lebih utama dia berbakti kepadanya adalah suaminya dibandingkan kedua orang tuanya. Karena syariat ketika memasang hal tersebut, wanita harus berbakti kepada suaminya, tentu syariat memandang maslahat yang banyak. Karena keutuhan keluarga itu sangat penting. Ya, orang tuanya sudah berbuat baik luar biasa, tapi ketika dia menikah, suaminya harus lebih dia taati daripada bapak ibunya. Karena dengan ketaatan kepada suami, maka tumbuhlah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bisa memungkinkan untuk mendidik anak-anak dengan baik ya. Maka begitulah aturannya ketika seorang wanita sudah menikah ya. Karenanya dua-duanya dituntut untuk berbuat baik kepada pasangannya. Ini semua menunjukkan bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah ibadah. Karena pernikahan adalah ibadah. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada para rasul adalah mereka menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah, kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Jadi di antara nikmat yang Allah sebutkan kepada para rasul yaitu Allah menjadikan mereka memiliki istri, Allah menjadikan mereka menikah. Lihatlah bagaimana hal yang menunjukkan agungnya pernikahan. Allah menamakan akad nikah dengan mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Yaitu para wanita sudah mengambil janji dari kalian
mitsaqan ghalidha, dengan janji yang berat. Allah menamakan janji yang berat, menunjukkan nikah itu adalah amanah ya, yang seorang harus menjalankan dengan baik, bisa menjadi ladang pahala baginya, pintu untuk masuk surga. Dan kalau dia salah bisa jadi sebaliknya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika menikah dengan seorang wanita salehah dari yang tinggal di Madian. Apa mahar yang harus dibayar? Dia harus membayar mahar dengan bekerja mengembalakan kambing 10 tahun. Ketika sang calon mertua berkata, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj wa in atmamta 10 famin indik." Sebagaimana dalam surat Al-Qasas, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang putriku dengan syarat kau menjadi bekerja denganku selama 8 tahun 10 tahun. Ternyata Nabi Musa akhirnya bekerja 10 tahun dalam rangka bayar mahar. Kalau pernikahan adalah perkara yang sepele, ngapain Musa alaihissalam menghabiskan waktunya 10 tahun untuk bayar mahar? Tidak lain karena Nabi Musa tahu pernikahan adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ketika mendengar ada seorang sahabat yang ingin fokus beribadah dengan meninggalkan pernikahan, maka Nabi marah. Salah seorang dari sahabat mengatakan, "Inni sa'atazilun nisa." Aku akan meninggalkan para wanita supaya aku bisa fokus beribadah. Dan itu benar, secara logika benar, karena kalau ada istri repot, kebutuhannya banyak. Kebutuhan istri kan banyak, kebutuhannya ini, kebutuhannya anu, belum maintenance kecantikannya, belum anu lah macam-macam. Banyak namanya kepala keluarga, ya akhirnya waktu tersibukkan untuk cari nafkah. Coba kalau dia tidak menikah, mungkin dia enggak usah cari nafkah, dia fokus di masjid, dia puasa Senin Kamis, mungkin puasa Daud. Tetapi dia niatnya baik, ingin cari pahala dengan tidak menikah. Tapi ketika sampai kepada Nabi, Nabi SAW marah. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan demikian. Kata Nabi, kemudian Nabi mengatakan, wa ana inni atqakum li rabbikum wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Akan tapi walakinni wa atazawwajun nisa, tapi aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan bagian dariku. Karenanya pendapat mayoritas ulama, mana yang lebih utama antara seorang yang menikah kemudian tersibukkan dengan urusan-urusan pernikahan sehingga ibadahnya sedikit, ataukah seorang yang dia tidak menikah dalam rangka untuk berbanyak ibadah? Yang benar, yang lebih afdal di antara keduanya, antara seorang pemuda yang menikah akhirnya tadinya mungkin puasa Daud enggak jadi puasa Daud Senin Kamis, yang tadinya baca Quran mungkin setiap hari bisa 5 juz jadi menjadi 1 juz misalnya, salat malam mungkin 2 jam jadi setengah jam gara-gara urusan banyak. Yang namanya menikah urusan banyak, capek siang hari kerja dan lainnya. Dengan seorang pemuda yang tetap bertahan, dia tidak menikah tapi satu hari baca 5 juz, kemudian setiap malam salat 2 jam, kemudian lebih afdal, jumhur ulama mengatakan lebih afdal yang menikah. Lebih afdal yang menikah. Karena pernikahan itu adalah sunnahnya para anbiya. Di balik pernikahan tersebut banyak kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat, ya. Di antaranya agar banyak orang-orang yang bertakwa, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur karena aku bangga di hadapan para nabi yang lain dengan jumlah kalian yang banyak. Ini saya kasih mukadimah kepada kawan-kawan ITB sekalian untuk kita yakin bahwasanya pernikahan itu adalah sarana ibadah. Dan memang namanya dalam kehidupan rumah tangga ada pernak-pernik kehidupan rumah tangga, ya. Di antara antum ada yang sudah lama nikah, ada yang mungkin baru nikah, ya. Tapi intinya kehidupan rumah tangga seperti itu, kita sama-sama tahu, ya. Antum mungkin ada yang sudah punya anak 10, saya enggak tahu, anak saya baru 5, ya. Ada yang mungkin yang belum punya anak. Tapi namanya kehidupan rumah tangga seperti itu. Nah, kalau kita jalani dengan baik, sebenarnya ini adalah sarana ibadah bagi kita yang luar biasa. Saya ingin tekankan hal ini agar kita mungkin merubah pola pikir kita, ya. Jadikanlah kehidupan rumah tanggamu sebagai sarana untuk engkau masuk surga, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Baik sebagai suami maupun sebagai istri. Taib, itu mukadimah. Intinya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mencapai atau menggapai keluarga yang sakinah, yang mawaddah dan rahmah yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayat liqaumi yaqilun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan bagi kalian istri-istri kalian litaskunu ilaiha, agar kalian merasa sakinah dengan istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Dan Allah jadikan dalam pernikahan kalian ada mawaddah, rasa cinta, rahmat, kasih sayang. Jadi sakinah, ketenangan, mawaddah yaitu cinta, rahmat, sayang ya. Rahmat, kasih sayang. Seorang suami mencintai istrinya atau istri mencintai suaminya dari tiga sisi ini. Bisa jadi karena ketenangan yang dia dapatkan, bisa jadi karena ada rasa cinta, ya dia suka, saya suka sama dia suka sama saya. Bisa jadi karena kasih sayang, mungkin rasa cintanya luntur tetapi dia sayang sama istrinya karena jasa istrinya kepada anak-anaknya, atau sebaliknya mungkin istrinya sayang kepada suaminya karena tahu bagaimana baiknya suaminya. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, tolong diperhatikan, saya akan tulis papan tulis. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih mawaddah dan rahmah dan sakinah, kita harus tahu tentang para ulama mengatakan dengan maqasiduz zawaj ya. Disebut dengan maqasiduz zawaj. Maqasid zawaj, jadi pembahasan maqasidus syariat, tujuan syariat. Apa tujuan pernikahan? Apa sih tujuan pernikahan? Menurut syariat tentunya, menurut syariat. Kita mengenal tujuan pernikahan ini buat apa? Agar kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita punya tujuan, kita punya arah, terarah, yang segala kegiatan kita yang mengarah kepada tujuan ini maka akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah dibahas oleh para ulama, ternyata tujuan pernikahan itu ada tiga, ya. Ada tiga, yang tiga-tiganya dituntut kita untuk mewujudkannya. Yang pertama adalah untuk menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri. Itu agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram, ya. Tidak terjerumus dalam zina, tidak terjerumus dalam pandangan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah untuk meraih mawaddah dan rahmah. Untuk meraih ya, mawaddah, kemudian rahmah dan sakinah. Kemudian yang ketiga di antara tujuan pernikahan untuk meraih atau mendapatkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh yang mendoakannya dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini tiga tujuan pernikahan yang selalu harus ada di benak kita, sehingga kita berusaha mewujudkannya. Kita punya kaidah, sebelum saya akan bahas ini, kita punya kaidah ya. Ma la yatimul bihi wajib, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, ma la yatimmu al-mustahab illa bihi fahuwa mustahab. Ya. Ini kaidah, kalau ada perkara wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara lain itu juga menjadi wajib. Contohnya, kalau ada perkara wajib tidak bisa dijalankan kecuali dengan perkara lain, maka perkara lain itu juga menjadi wajib. Contoh, wajib salat Jumat. Laki-laki yang sehat, yang tanpa ada uzur, wajib untuk salat Jumat. Dan dia tidak bisa salat Jumat kecuali dia berjalan kaki menuju atau pergi menuju ke masjid tersebut. Ya, enggak mungkin dia salat Jumat di rumah. Maka dia pergi ke masjid tersebut, hukumnya wajib. Ya. Sebaliknya, atau sama dengan ini, tidak, kalau ada perkara sunnah tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara lain juga itu hukumnya sunnah. Contohnya, jika seorang tahu pakai minyak wangi hukumnya adalah sunnah, kemudian dia tidak bisa pakai minyak kecuali dengan membeli minyak wangi, maka membeli minyak wangi hukumnya juga adalah sunnah. Ya. Hukum minyak wangi juga hukumnya adalah membeli minyak, hukumnya adalah sunnah. Dan ini di bawah suatu kaidah umum, yaitu bahwasanya
al-wasail ya laha ahkam al-maqasid ya. Atau gampangannya bahwasanya hukum wasilah ya sama dengan hukum tujuan ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, para kawan-kawan di rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang menuju kepada tiga tujuan ini, maka semuanya dianjurkan dan semuanya merupakan ibadah. Apa dalilnya bahwasanya menjaga kehormatan merupakan tujuan pernikahan? Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Rasulullah berkata kepada para pemuda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Pernikahan itu ya, pernikahan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan menjaga kemaluan. Ini dalil bahwasanya di antara tujuan pernikahan adalah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan ya. Kemudian untuk meraih mawaddah dan sakinah, tadi dalam surat Ar-Rum kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dengan istri kalian. Ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ya. Artinya agar kalian tenang dengan istri-istri kalian, agar kalian para suami tenang kepada istri kalian. Kemudian Allah jadikan di antara kalian mawaddah ya, mawaddah dan rahmat, kasih sayang. Taib. Adapun dalil bahwasanya di antara tujuan pernikahan adalah untuk meraih anak-anak yang salehah, anak-anak yang baik. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ya. Kami jadikan para nabi istri-istri bagi mereka dan dzurriyyah, anak keturunan. Dzurriyyah itu anak keturunan. Kemudian juga dalam hadis tadi saya singgung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi, aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Jumlah kalian yang banyak. Di hadapan para nabi, di depan umat-umat yang lain. Nah, sekarang kita ingin mewujudkan tiga perkara ini agar kita kehidupan rumah tangga kita terarah. Karena kita tahu kehidupan rumah tangga kita itu bisa jadi lama ya. Ada 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sampai 50 tahun ya. Maka kalau kita tidak manage dari awal, kita khawatirnya buang-buang waktu sehingga pernikahan kita mungkin hambar, tidak bernilai ibadah dan yang lainnya. Maka tadi saya kasih mukaddimah agar kita tahu kalau kita luruskan niat kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka aliran pahala jalan terus. Bukankah sampai Nabi mengatakan, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata tajla fi imra'atik. Tidaklah kau berinfak dengan syarat kau mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kita kalau nyuap istri sekedar saja, tidak berniat karena Allah, tidak dapat pahala. Tapi kalau dalam hati kita niatkan karena Allah, menyenangkan hati istri kita, suap, namanya suap istri kan lagi bahagia, maka kita dapat pahala. Sampai Nabi SAW mengatakan, wa fi buti ahadikum sadaqah, engkau menggauli istrimu itu juga sedekah. Jadi pernikahan ini adalah ladang ibadah ya. Ngurus anak ibadah, ngurus anak-anak istri, ngurus istri ibadah, mencari nafkah ibadah, semuanya adalah ibadah. Sekarang kita bahas tentang
bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kehormatan diri. Di antara yang paling utama dalam hal ini adalah agar bisa menjaga diri, kedua belah pihak berusaha ya memenuhi kebutuhan biologis ya, pasangannya ya. Ini sepertinya kalau kita bicara adalah hal yang tabu, tetapi ternyata Nabi SAW bahasnya serius. Nabi bahasnya serius ya. Terutama di zaman sekarang yang fitnah, yang menggelorakan, membuat syahwat bergelora di mana-mana ya. Bagi kita laki-laki fitnah wanita di mana-mana ya, iklan semuanya isinya perempuan ya. Medsos yang kita lihat perempuan membawa acara perempuan, kemudian aurat mereka terbuka, rata-rata demikian ya, entah pahanya, entah betisnya, entah lebih daripada itu. Oleh karenanya dua-duanya baik laki-laki maupun wanita butuh untuk tersalurkan syahwatnya di tempat yang halal. Makanya Nabi SAW ketika berbicara dengan hal ini, Nabi serius ya. Ketika Nabi berbicara tentang wanita agar jangan pernah menunda melayani suaminya dari sisi kebutuhan biologis. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadban, la'anathal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan biologis, kemudian istrinya tidak mau, tanpa ada alasan syar'i, tidak sakit, tidak apa-apa, tidak ada alasan ya, tidak mau aja. Fabata ghadban, maka suaminya kemudian tidur dalam kondisi marah, la'anathal malaika, maka malaikat melaknat wanita ini sampai pagi. Ini menunjukkan dosa besar. Dosa besar wanita yang tidak taat kepada suaminya ketika diajak berhubungan. Sampai dalam hadis kata Nabi SAW tentang hal ini, kata Nabi SAW, "Wa in kanat ala tanur," meskipun sang istri sedang membakar roti, ya ketika dia sedang membakar roti terus suaminya ngajak berhubungan, maka dia tinggalkan pembakaran tersebut untuk melayani suaminya. Sampai para ulama bahas, bahkan seandainya rotinya tersebut hangus, mubazir, tidak jadi masalah. Ada masalah yang lebih besar harus dia penuhi, yaitu memenuhi panggilan suaminya. Makanya ibu kalau lagi masak, lagi bakar ikan atau lagi masak sayur kangkung, kemudian suami panggil, sudah. Tinggalin itu semuanya. Tapi matiin dulu kompor, jangan dulu tinggalin. Matiin kompor baru kemudian pergi melayani suaminya. Kapan saja. Ya, kapan saja. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadis mengatakan, "Wa in kanat ala qatab," meskipun sang istri sedang berada di qatab. Qatab itu ada yang mengatakan di atas onta. Artinya istrinya sudah siap-siap bersafar atau berpergian naik onta, kemudian suaminya kepingin, maka istrinya harus turun melayani suaminya. Ini ditinjau dari hal ini dianggap serius oleh Nabi SAW sampai wanita menolak tanpa alasan dan suaminya dalam kondisi marah. Kalau suaminya maafkan enggak ada masalah, tapi kalau suaminya marah maka dia dilaknat oleh malaikat. Tidak lain artinya apa di antara tujuan utama pernikahan adalah seorang lelaki bisa menundukkan pandangannya, bisa menyalurkan syahwatnya di tempat yang tepat ya. Dari sini seorang wanita harus bersabar ya. Bersabar dalam melayani kebutuhan biologis suaminya. Kalau dia bisa membantu suaminya menundukkan pandangan, maka alhamdulillah kita zaman sekarang sudah menundukkan pandangan. Tapi ketika seorang lelaki mendapati istrinya perhatian dengan penampilannya, berhias untuk dirinya, kemudian kalau kita tidak ketemu dengan wanita tersebut kecuali dalam kondisi harum, tidak ada tercium darinya bau yang tidak enak, maka ini adalah pahala besar bagi istri. Maka saya sampaikan kepada para akhwat ya, untuk berjuang dalam hal ini ya. Tidak ada masalah kalau punya uang kemudian pergi ke salon, bercantik diri, kemudian memperindah diri, tapi untuk suami tentunya bukan untuk orang lain ya. Untuk suami, kemudian kalau suami datang dia selalu dalam kondisi siap, dalam kondisi harum, kondisi wangi di depan suaminya ya. Maka mudah-mudahan dia mendapatkan pahala yang besar karena membantu suaminya menundukkan pandangan. Tentunya kita bicara tentang suami juga harusnya menundukkan pandangan istri, jangan sampai istrinya mengumbar pandangan, tentunya harus juga memenuhi kebutuhan istri. Dua-duanya saling membutuhkan. Tapi ini adalah poin yang penting. Ya, poin yang penting. Bahkan saya sering sampaikan, kalau laki-laki tahan lapar masih bisa sabar, tapi kalau masalah syahwat ya repot. Dia ingin segera menyalurkan, ternyata istrinya tidak mau, ya repot, mau salurkan kemana? Kalau kenyataannya sekarang kondisi yang hal-hal banyak yang bisa menggerakkan syahwat para lelaki. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, jika seorang laki melihat sesuatu yang menimbulkan syahwatnya, falyarji ila ahli, maka segera dia kembali kepada istrinya. Dia akan mendapati pada istrinya apa yang bisa menolak apa yang dalam dadanya tersebut.
Itu di zaman Nabi SAW yang orang-orang masih mungkin berjilbab. Tapi zaman sekarang lebih parah. Bayangkan seorang lelaki kerja di kantor. Kemudian di kantor dia ketemu dengan wanita-wanita yang berhias, yang cantik, jelita. Kemudian ngobrol sama dia, ketawa ketiwi ya. Ya nggak ada namanya perempuan kerja di kantor kemudian asal-asalan bangun tidur langsung pergi kantor. Nggak ada. Mau pergi kantor pasti berhias, setengah jam paling tidak di depan cermin 15 menit ya baru kemudian pergi kantor dengan penampilan secantik-cantiknya. Ya, dia pakai jilbab pun dia secantik-cantiknya, apalagi enggak pakai jilbab, kemudian berpakaian dengan yang tidak syar'i, kemudian pergi kantor, kemudian ngobrol dengan suami anti. Suami anti kemudian mungkin tergerak syahwatnya, begitu pulang anti tidak siap. Ini agak masalah ya, agak masalah. Oleh karena ini butuh saling memahami ya, saling memahami dan mungkin saya berharap para wanita lebih paham terhadap laki-laki karena wallahu alam maksudnya kalau wanita mungkin syahwat tidak begitu cepat bergerak tapi laki-laki lebih cepat bergerak syahwatnya, maka wanita berjuang untuk bisa meredam suaminya agar suaminya lebih menundukkan pandangan, tidak melirik kepada wanita yang lain. Dan saya harap juga para suami untuk menundukkan pandangan, jangan suka melihat wanita yang bukan istrinya. Semakin lelaki sering melihat wanita yang bukan istrinya, istrinya jadi hambar. Saya ulangi, ini kaidah. Semakin seorang banyak melihat wanita yang bukan istrinya, berlezat-lezat melihat kecantikan orang lain, istrinya semakin jelek. Meskipun istrinya cantik, jadi hambar. Sehingga kepuasan yang ada dalam dirinya menjadi hilang. Kehidupan rumah tangga menjadi hambar. Beda kalau dia menundukkan pandangan, istrinya paling dia cintai, dia sangat sayang kepada istrinya, karena selama ini dia menundukkan pandangan, Allah berikan kelezatan pada pandangannya ketika melihat istrinya. Semoga kita sama-sama bisa menundukkan pandangannya. Jadi, ini poin pertama. Dari sini kita tahu segala perkara yang kita lakukan, antum lakukan atau istri lakukan untuk memenuhi tujuan pertama semuanya berpahala. Makanya saya bilang, istri diet misalnya dapat pahala, istri olahraga supaya bisa bugar menyenangkan suami, suami juga olahraga. Sampai kata Ibnu Abbas, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Kata Ibnu Abbas, aku suka untuk berhias untuk istriku sebagaimana suka istriku berhias untukku. Jadi tinggalkan kebiasaan berhias untuk orang lain. Saya ulangi, tinggalkan kebiasaan berhias untuk orang lain. Kita berhias paling utama untuk pasangan kita. Suami kepada istri, istri kepada suami. Jangan sampai seorang wanita mau keluar, masya Allah berhias setengah mati, semprot sana semprot sini, ketemu suaminya nggak ada semprot-semprotan ya. Kemudian dengan seadanya, dengan bau bawang, dengan bau ompol, dengan sayang kok gimana, sayang kok dalam kondisi seperti itu ya. Jadi seorang berusaha untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Tapi tujuan yang kedua, kita masih ada waktu 10 menit ya. Tujuan yang kedua adalah mencari mawaddah, rahmah dan sakinah. Sakinah dalam bahasa Arabnya ketenangan. Ini artinya apa? Ketenangan. Kalau mawaddah ini cinta ya. Cinta yang disertai mungkin dengan syahwat, cinta. Rahmah kasih sayang, ya, kasih sayang. Suami yang bahagia adalah yang terkumpul pada dirinya 3 perkara ini. Dia cinta sama istrinya, dia tenang bersama istrinya, dia sayang sama istrinya. Ada seorang lelaki mungkin tidak cinta sama istrinya, tapi dia sayang karena istrinya. Secara nafsu enggak. Secara nafsu mungkin enggak. Tapi dia sayang sama istrinya baik sama dia. Ini ibunya anak-anak ya. Dia tenang ya. Tapi kalau laki-laki bisa terkumpulkan 3-tiganya, maka laki-laki paling bahagia di dunia laki-laki ini. Ya. Maka saya sering sampaikan kebahagiaan sungguhnya bagi seorang laki adalah ketika dia berbahagia dengan istrinya. Adapun seorang suami belum bahagia sama istrinya, mencari kebahagiaan di luar dengan bertemu dengan kawan-kawannya, dengan nonton apa kayak ikut inilah festival anulah, nonton inilah pertandingan anulah. Sementara kalau ketemu istrinya tidak betah lama-lama, itu sungguhnya laki-laki tidak bahagia. Karena kebahagiaan laki sungguhnya adalah pada istrinya. Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian dari Adam Allah ciptakan Hawa. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tenang bersama Hawa. Jadi laki-laki kebahagiaannya adalah dengan tentram bersama istrinya, ya. Jika seorang bisa menciptakan dalam rumah tangganya, selalu rindu ketemu istrinya, betah ngobrol lama sama istrinya, ketawa-ketiwi sama istrinya, itu laki-laki bahagia. Tapi kalau ngobrol sama istrinya baru sebentar enggak enak, baru ngobrol sebentar bosan, lihat istrinya bosan, udah ini laki-laki sengsara sebenarnya. Laki-laki sengsara, sebenarnya segera dia perbaiki dirinya. Ya, jadi inilah mawaddah, rahmah dan sakinah. Nah, segala perkara yang bisa mengantarkan pasangan suami istri meraih mawaddah, rahmah dan sakinah, maka semuanya disyariatkan. Semuanya disyariatkan, ya.
Lakukan hal-hal yang romantis, yang di antaranya sebagian dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini saya sudah sering sampaikan masalah ini, bagaimana Nabi sangat romantis kepada istrinya. Saya sebutkan secara cepat. Nabi SAW kalau ingin pergi ke masjid, dia cium istrinya. Sebenarnya dalam hadis Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mencium istrinya baru kemudian Nabi ke masjid. Ya, kita laki-laki paling tidak apakah kita ke masjid cium kening istri kayak apa baru pergi ke masjid sebagai bentuk sayang kita kepada istri kita. Kemudian di antaranya Nabi SAW mandi bareng bersama istrinya. Sebagaimana riwayat Aisyah, kuntu aktasilu ana wan Nabi SAW min nawin wahidin kilana junubun. Aku dan Nabi mandi bareng-bareng dalam satu bejana, kami sama-sama junub. Mandi bareng bersama istri. Ini juga hendaknya kita lakukan. Di antara sunnah Nabi SAW ngobrol bersama istri. Kata Ibnu Abbas, bitu inda khalati Maimunata fatahaddatha an-Nabi SAW ahli sa'atan thumma raqada. Aku pernah nginap di rumah Maimunah bibiku, yaitu istrinya Nabi. Aku dengar Nabi ngobrol sama istrinya sesaat kemudian tidur. Jadi di antara sunnah adalah ngobrol sama istri sebelum tidur. Dapat pahala. Ya, bukan cuma belajar baca buku dapat pahala, ngobrol sama istri juga dapat pahala. Kemudian di antara sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi berkhidmat kepada istrinya. Terkadang Nabi ikut membantu kegiatan fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW terkadang membantu kegiatan istrinya di rumah. Di antaranya lembut kepada istri. Makanya Nabi SAW kalau manggil Aisyah dengan nama yang terindah. Kata Nabi SAW, ya Humaira, wahai sang wanita yang sangat putih pipinya sampai nampak rona-rona merahnya. Nabi tidak asal panggil. Nabi panggil dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayangnya kepada istrinya. Dia mengatakan, ya Humaira, wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Sementara sebagian kita, Umi, Mbok, ini Ndut, apa macam panggil nama asal manggil. Enggak. Nabi SAW manggil dengan panggilan yang indah yang menyenangkan hati istrinya. Kemudian Nabi SAW bersabar dengan istrinya. Dalam banyak hadis disebutkan bagaimana istri Nabi terkadang angkat suaranya, tapi Nabi bersabar. Nabi tidak bilang, diam, saya Nabi kamu jangan macam-macam. Enggak, Nabi bersikap dia sebagai suami. Istrinya biasalah perempuan, terkadang angkat suara. Tapi Nabi tegur setelah itu, Nabi arahkan. Tapi bukan sedikit-sedikit kita arogan, kemudian saya mentang-mentang saya direktur, mentang-mentang saya ustaz, mentang-mentang saya ini, semua orang hormat saya, kamu tidak hormat sama saya, kemudian kita kasari sama istri kita, enggak boleh. Makanya Nabi ingatkan, kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Nabi mengatakan, wahai para suami, hendaknya kalian saling mewasiatkan untuk berbuat baik kepada istri. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dhila. Para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fi dhila alahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atasnya, yaitu kata sebagian ulama maksudnya mulutnya. Padahal lisannya itu sulit untuk dijaga. Kadang mencela suami, kadang tidak menghargai suami. Maka kata Nabi, ingat mereka itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, maka beri mereka uzur. Wastausu bin nisa'i khaira, maka berbuat baiklah kepada istri. Ketika Nabi menceritakan wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, bukan dalam rangka Nabi menghina para wanita, tidak, tapi Nabi mewasiatkan kepada para suami untuk memberi uzur kepada istri, ya, karena mereka seperti itu, namanya wanita tercipta dari tulang bengkok, maka pasti ada kekurangan, tidak akan sempurna. Nabi mengatakan, lan tastaqimu laka 'ala tariqah. Mereka tidak akan istiqomah dalam melayani kalian, pasti ada kesalahan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada istri-istrinya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian di antara banyak ya kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi SAW tawadhu sampai ketika Sofia ingin naik di atas onta, maka Nabi meninggikan lututnya, menegakkan lututnya agar diinjak oleh Sofia untuk naik ke atas onta. Kita laki-laki paling tidak, istri kita mau naik mobil, kita bukain pintu, dia merasa, apalagi depan teman-temannya, Masya Allah suaminya bukain pintu, kemudian istrinya masuk, permaisurinya masuk, ditutup. Ya, Masya Allah itu bagus ya. Bukan istri yang bukan pintu suaminya, enggak ya. Lihat bagaimana Nabi SAW seperti itu sama istrinya. Demikian juga Nabi SAW pernah manggil Aisyah, mungkin nonton enggak di Masjid Nabawi ada orang-orang Habasyi lagi main perang-perangan. Maka Aisyah pun nonton di jendela, kemudian meletakkan dagunya di pundak Nabi, menempelkan pipi Nabi. Nabi mengatakan, "Sudah belum?" Setelah lama kata Aisyah, "Belum." Nabi biarin. Setelah lama Nabi bilang, "Sudah belum?" Kata Aisyah, "Belum." Sampai 3 kali. "Sudah belum?" Kata Aisyah, "Sudah." Kata Aisyah, "Saya bukan pengen nonton mereka, tapi agar orang-orang lihat bagaimana kedudukanku di sisi Nabi." Mumpung Aisyah lagi pengen pamer Nabi sayang sama dia, buktinya pipinya nempel di Nabi, kemudian dagunya di pundak Nabi, dan Nabi itu di hadapan banyak para sahabat. Karena istri kita terkadang bangga kalau orang lihat kita sayang sama dia, ya. Dan banyak hal lah ya. Artinya
ada hal-hal yang tidak perlu dalil lah. Maksudnya antum orang ITB tentu lebih canggih dalam masalah romantis ya. Misalnya istri kita bangun tidur ya kita pijit-pijit sebentar lah. Atau dia kedinginan kita ambil selimut tutup lah. Bangun subuh kita cium keningnya lah. Itu perkara yang mudah lah. Nggak usah saya omongin, antum lebih ahli dalam masalah ini ya. Taib. Jadi segala hal yang bisa menumbuhkan cinta kasih terhadap suami istri ya, saling maafkanlah, saling menghormatilah, bicara mikir-mikir, jangan sampai menyakiti hati pasangan. Ini orang ibunya anak-anak, paling tidak jangan kita rendahkan. Ini suami bapaknya anak-anak, jangan saya rendahkan. Dan seterusnya, kita ingat kebaikan-kebaikan pasangan kita, insya Allah menumbuhkan cinta kasih di antara kita. Namanya cekcok pasti ada, tapi harus kita bisa hadapi dengan baik. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah segala hal yang bisa membantu kita mewujudkan anak-anak yang soleh dan soleha, maka semuanya berpahala. Suami yang mencari nafkah untuk panggil guru ngaji dia bayar, dapat pahala. Seorang wanita yang berusaha payah bangunkan anaknya untuk sholat, dia murajaah Al-Qur'annya, dia ingatkan hafalannya, dapat pahala. Semua meskipun berjam-jam waktunya tiap hari. Kenapa? Karena kita ingin mewujudkan salah satu tujuan pernikahan, menciptakan anak-anak yang soleh. Ini butuh perjuangan kerjasama besar antara suami dan istri. Tidak mudah ya. Anak 1 Yusuf apalagi anak 5, anak 5 Yusuf apalagi anak 10. Saya punya murid ada 1. Kamu berapa bersaudara? 24 bersaudara. Masya Allah. Bapak berapa? 1, ibu ada 4. Masya Allah. Tapi satunya ustadz, satunya belajar agama. Masya Allah. Tergantung Allah kasih berkah kalau. Ya, tapi intinya perlu kerjasama antara bapak dan ibu atau suami dan istri untuk bisa mendidik anak-anak. Butuh kesabaran, saling mengingatkan, perjuangan pengorbanan waktu, pengorbanan duit ya, semuanya untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Demikianlah kawan-kawan, rekan-rekan dari alumni ITB apa yang saya sampaikan. Waktu sudah selesai. Inilah tujuan dari pernikahan. Saya ulangi, adalah pertama menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Yang kedua adalah menciptakan mawaddah, rahmah dan sakinah. Dan yang ketiga adalah untuk mewujudkan anak-anak yang soleh. Semua yang kita kerjakan yang mengarah kepada 3 tujuan tersebut semuanya berpahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita remehkan, ibadah bukan cuma baca Quran, mengurusi keluarga juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kawan-kawan alumni ITB yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.